punya salah. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Karena yang baik gala-gala itu namanya malaikat. Yang buruk gala-gala itu namanya iblis. Yang kadang baik kadang buruk, itulah seperti manusia. Itulah manusia. Imannya kadang naik kadang turun. Makanya kita harus yakin kita ini pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang ingin bertaubat. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah ialah orang yang mau bertaubat. Makanya dosa-dosa yang telah kita lakukan ingat. Apa berdosa? Mumpung masih dalam bulan puasa. Dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang melakukan dosa tapi tidak merasa punya dosa, yang melakukan dosa seolah-olah tidak berdosa. Maka dalam hadis dikatakan, nisyanul dzunub al-madiyah wa hiya indallah mahfuzah. Siapa yang lupa dengan dosa yang dia lakukan, itu adalah tanda orang yang celaka. Padahal dia boleh saja melupakan dosa tersebut, tapi dosa-dosa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap manusia pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat dengan Allah. Orang yang melakukan dosa tapi tidak merasa berdosa, inilah orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena walaupun dia lupa dengan dosanya, tapi dosa-dosa itu masih tercatat di sisi Allah. Kita melakukan dosa itu dicatat oleh Allah. Di samping kita ini ada namanya malaikat rakib. Di kiri ada malaikat rakib menulis amal baik, aktif menulis amal buruk. Besok amal-amal kita, amal-amal jahat kita yang kita lakukan, besok di akhirat akan dibentangkan oleh Allah. Dipertontonkan amal jahat kita itu di segala manusia yang ada pada masa besok. Apa kata Allah? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irun fi unuqih. Setiap manusia itu besok di akhirat kami kandungkan kitab amalnya. Wa yukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansurah. Dan kitab itu akan kami bentangkan besok di hari kiamat. Makanya amal keburukan kita besok di akhirat akan dibentangkan oleh Allah. Apa kata Allah? Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Nah, tengok. Dulu ada umpan nanti, ada tulisnya di situ. Malam ini kita safari, ada orang datang safari ke masjid ini, kami dengar ceramah, ada tulisnya di situ. Dulu kita ada malik penyekat turun ganti, ada tulisnya di situ. Ngambil turun ganti, ada tulisnya di situ. Galaunya ada. Apa kata Allah? Kafa binafsika yauma hasibah, hitung. Ya, berapa banyak dosa yang kamu lakukan di waktu dunia itu? Hitunglah. Ya, di saat dosa-dosa itu dipertontonkan oleh Allah, kita nak mentah dan sah. Kita nak kata, aku dah kuat betul. Dengan waktu hidup di dunia dan kembali jangan tuhan tidak. Ya, tulisan di situ. Di saat kita nak membantah tulisan-tulisan tersebut, Allah tak butuh orang lain untuk menjadi saksi. Allah cuma butuh kepada diri kita sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat besok mulut-mulut dikunci.
dosa-dosa kita terlalu banyak. Majunya kita di dunia masih bisa tutup ya kan ya? Masih bisa tutup karena malu. Tapi malunya di akhirat itu berjujuran daging-daging yang ada di muka kita. Saking malunya di saat dosa-dosa itu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari ini mumpung masih dalam bulan puasa, ingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka gunakanlah bulan Ramadan ini momentum untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu yang dia perbuat. Subhanallah. Makanya di bulan puasa ini banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Makanya kata Nabi, seandainya umat aku ini tahu kelebihan yang ada di bulan Ramadan, bukan sebulan kowe yang minta bulan Ramadan, setahun penuh yang minta dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyaknya fadilah, keutamaan yang Allah jadikan, Allah ciptakan pada bulan Ramadan. Makanya sering kita dengar dalam hadis, wa idza dakhala Ramadan, ketika masuknya bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa ghulqat abwaabul jahannam, pintu-pintu neraka Allah tutup, Allah kunci. Wa silsilatul syayatin, Allah kunci, Allah belenggu para syaitan. Makanya di bulan Ramadan ini pintu surga yang dibuka oleh Allah, disiapkan oleh siapa? Untuk orang yang beribadah di bulan Ramadan. Dan ditutup pintu-pintu neraka, dikunci pintu-pintu neraka untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan syaitan dibelenggu supaya tak bisa menggoda orang yang berpuasa di bulan